Kalau gue yang dijodohin mah, gue terimain dah 100%. Apalagi kalau ceweknya secakep sama semontok yang bakal gue sebutin di sini. Nah, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Raku Ichijo sama Chitoge Kirisaki dari cerita Nisekoi. Bos, なぜここに? 嬢ちゃんをさらったなんざとんでもねえ誤解だぜ。なんせこいつらラブラブの恋人同士だからね。 Si Raku tuh anak dari ketua kelompok Yakuza Jepang, sedangkan si Chitoge anak dari ketua mafia Amerika. Nah, kedua orang tua mereka awalnya maksa si Raku sama Chitoge buat pacaran dengan alasan supaya kedua kubu gangster itu tuh bisa damai. Soalnya dari dulu para anggota tuh geng sering banget saling bunuh buat berebut teritori. Lama-kelamaan, yang awalnya kepaksa, si Raku sama Chitoge malah jatuh cinta beneran. Sampai pada akhirnya kawin, terus punya anak bernama Haku. Nomor 2, Mitsumine Hakuya sama Yanomeri Kobeni dari cerita Mikakunin de Shinkoke. Di ulang tahunnya yang ke-16, seorang cewek bernama Kobeni malah dapat hadiah unik, yaitu cowok yang jadi tunangannya, sama satu loli yang jadi adik iparnya. Pertunangan ini tuh ternyata udah dari dulu diatur sama kakeknya si Kobeni. Nah, uniknya lagi, cowok yang jadi tunangannya itu ternyata siluman anjing yang ngejelma jadi manusia. Ceritanya malah jadi kesang kuriang, jir. Nomor 3, Ciel Phantom Hype sama Elizabeth Midford dari cerita Kuroshitsuji. Elizabeth wa boku ga mamoru. Zettai ni. Ciel, bocah umur 12 tahun yang berasal dari keluarga bangsawan, yaitu Phantom Hype. Tapi karena sebuah alasan, ortunya si Ciel malah dibunuh sama orang tadi kenal. Sampai akhirnya tuh bocah ngejalin kontrak sama iblis buat balas dendam. Nah, si Elizabeth ini tuh udah jadi tunangannya. Kocaknya tuh cewek sepupu si Ciel sendiri, alias anak dari saudara kandung babenya. Nomor 4, Yukari Nejima sama Sanada Ririna dari cerita Koito Uso. Menurut ceritanya, pemerintah Jepang bikin sebuah aturan baru demi ngelawan angka kelahiran yang rendah di itu negara. Dan hal itu tuh adalah pemerintah secara resmi bisa ngejodohin para remaja umur 16 tahun sama partner yang menurut pemerintah cocok buat mereka. Salah satu pasangan yang tercipta ya si Nejima sama si Ririna ini. Biarpun si Nejimanya sendiri sebenarnya udah punya cewek yang doi suka namanya Misaki. Nomor 5, Iju Jin Shinobu sama Hanamura Benio dari cerita Haikara-san Gatoru. Si Benio ini seorang cewek tomboy yang kelakuannya kontras banget sama para cewek Jepang zaman perang dulu yang dituntut buat feminin. Tahu-tahu gara-gara perjanjian keluarganya sebelum tuh cewek lahir, si Benio ini udah dipaksa nikah sama seorang perwira muda bernama Shinobu. Awalnya si Benio juga kagak mau dijodohin kayak gitu. Pengennya doi milih sendiri cowok yang bakal jadi suaminya. Lama-kelamaan ternyata si Benio ini malah suka sama hidup barunya bareng cowok tersebut. Oke, ga arimasen ka?
Nomor 6, Michishio Nagasumi sama Sun Seto dari cerita Seto no Hanayome. Berawal dari pertemuannya di laut, pas si Nagasumi ngalamin kram pas berenang. Seekor putri duyung bernama Seto nyelamatin tuh cowok. Sayangnya, di dalam dunia duyung, ada peraturan yang ngelarang para duyung nampangin diri mereka depan manusia. Alhasil, si Seto dapat hukuman mati. Tapi keluarga si Seto sendiri kagak mau hal ini terjadi. Alhasil, mereka maksa supaya si Nagasumi nikah sama si Seto. Nagasumi-kun, uchi no san to kekkon shite kuren ne. Nomor 7, Ifrigia Livius Orphinus ama Remercier Nike dari cerita Sore Demo Sekai wa Utsukushi. 地上の次は天空を支配したい。そんなところか。ふざけんな！この世はお前のおもちゃじゃないんだ、クソガキ！ Setelah nguasain dunia cuma dalam kurun waktu 3 tahun, si raja penguasa yang bernama Livius mutusin buat nyari istri. Dan cewek yang kepilih itu putri dari kerajaan Rain Dukdom. Para rakyat dari kerajaan itu tuh punya kekuatan, di mana mereka bisa ngemunculin hujan pakai suara mereka. Nah, putri itu bernama Nike. Awalnya Do juga pasrah karena ngedenger rumor kalau si Livius orangnya tiran, terus kasar banget. Setelah ketemu, ternyata sifat si Livius berbanding terbalik sama rumor yang beredar. てめえこっちが下手に出てりゃ調子こきやがって。はあ？お前がいつ下手に出た？出てんだろ今。わかんねえのかよ。わかるか？ Nomor 8, Shima Tamahiko sama Tachibana Yuzuki dari cerita Taisho Otome Otogi Banashi. 息が楽に。玉子さん。玉彦様、すみません。こんなお見苦しいものをお見せして。 Setelah kehilangan segalanya, bahkan kagak diakui nama babeh kandungnya sendiri, tiba-tiba dateng seorang cewek bernama Yuzuki ke rumah si Tamahiko. Nah, si cewek ini tuh ternyata pengantin yang dibeli babenya si Tamahiko supaya bisa ngurus kehidupan tuh cowok. Gila kan, pengantin aja bisa dibeli. Bayangkan. Awalnya si Tamahiko juga nutup diri, tapi gara-gara ngelihat kegigihan si Yuzuki, perlahan hati si Tamahiko juga luluh. Akhirnya nerima pengantin tampang loli bernenen gede itu jadi pengantinnya. 君には幸せになってほしい。帰りません。私のことなら大丈夫。私はそんなに弱な女子ではありません。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, jangan lupa juga pakai kata request di awalannya, supaya nanti gue gampang nyari komenan lo. Nah, buat lo yang minat sama kaos merchandise distrik anime, silahkan lo bisa langsung meluncur aja ke TKP. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!